Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji yang sudah berkenan untuk menyaksikan video presentasi hasil skripsi saya pada hari ini. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen pembimbing yang sudah berkenan membimbing saya dari awal penyusunan skripsi hingga saat sekarang ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Penerapan Manajemen Komplain dalam Pengelolaan Pengaduan pada Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat. Namun sebelum lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Elsa Susanti, BP 181084006 dari Prodi S1 Administrasi Publik. Adapun pokok bahasan dalam presentasi kali ini yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, deskripsi lokasi penelitian, temuan dan hasil analisis data, dan kesimpulan saran. Kita masuk pada bab 1 yaitu pendahuluan. Penelitian ini dilandasi oleh beberapa latar belakang yang menarik untuk diteliti yaitu urgensi penanganan pengaduan menjadi salah satu instrumen memperbaiki pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik menurut Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. Berbagai macam permasalahan buruknya pelayanan publik, seperti rendahnya kualitas pelayanan publik, tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang dalam bentuk KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan birokrasi yang panjang. Penanganan pengaduan atau keluhan masyarakat merupakan esensi keberadaan Ombudsman dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Masih banyaknya masyarakat Sumatera Barat yang belum mengenal Ombudsman sebagai lembaga negara tempat masyarakat mengadukan setiap penyimpangan atas penyelenggara pelayanan publik. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengadukan setiap penyimpangan yang dialami, untuk itu perlunya sosialisasi agar kesadaran masyarakat akan haknya untuk memperoleh pelayanan yang baik dari penyelenggara pelayanan publik. Perlihat luasnya dan cakupannya, Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat hanya memiliki sedikit asisten sehingga membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan laporan-laporan yang masuk. Dikarenakan tidak adanya perwakilan di setiap kabupaten dan kota, laporan yang masuk tidak langsung diproses dikarenakan laporan yang masuk sangat beragam seperti dari aspek pendidikan, agraria, kesehatan, dan lain-lain. Adapun unit layanan publik terlapor pada tahun 2021 yang terbanyak itu dari agraria pertanahan, yang kedua kepegawaian, pedesaan, pendidikan, kepolisian dan kesehatan, hak sipil, kesejahteraan, perbankan, perhubungan, dan ketenagakerjaan. Alasan pemilihan Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat yaitu Ombudsman merupakan lembaga negara yang mengawasi setiap penyelenggara pelayanan publik. Awal mulanya terjadi korupsi itu berasal dari maladministrasi. Keberadaan Ombudsman hanya satu di setiap perwakilan provinsi di Indonesia, yang artinya Ombudsman RI di Provinsi Sumatera Barat hanya ada satu, yaitu terletak di Kota Padang. Kurangnya sosialisasi terkait tugas, fungsi, dan wewenang Ombudsman menyebabkan masyarakat Sumatera Barat tidak mengetahui kedudukan Ombudsman sebagai lembaga negara pengawas penyelenggara pelayanan publik. Jumlah pengaduan berdasarkan dugaan maladministrasi tahun 2021 yang pertama itu tidak memberikan pelayanan, penyimpangan prosedur, penundaan berlarut, permintaan imbalan uang barang dan jasa, penyalahgunaan wewenang, tidak kompeten, tidak patut, berpihak, diskriminasi, dan konflik kepentingan. Dari beberapa hal yang telah disampaikan, peneliti melihat adanya fenomena empiris dan teoritis. Yang pertama, kurangnya SDM di Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat yang hanya memiliki 13 orang asisten yang bertugas dalam menyelesaikan pengaduan masyarakat di Sumatera Barat. Yang kedua, ruangan yang tidak cukup untuk menampung berkas-berkas pelapor berakibat pada tercecernya laporan pelapor yang hendak ditindaklanjuti. Yang ketiga, aplikasi simple, yaitu simple itu artinya sistem informasi manajemen penyelesaian laporan, dapat memberikan kemudahan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan laporan pengadu, namun aplikasi ini tidak boleh digunakan oleh sembarangan orang dan hanya boleh digunakan oleh asisten ombudsman saja. Melalui wawancara yang dilakukan peneliti, diketahui masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu Ombudsman, serta tugas, fungsi, dan wewenangnya. Yang terakhir, masih banyak laporan dari tahun sebelumnya yang belum diselesaikan.
Dari beberapa latar belakang yang telah disampaikan tadi, rumusan masalahnya yaitu bagaimana penerapan manajemen komplain dalam pengelolaan pengaduan pada Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat. Adapun tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan penerapan manajemen komplain dalam pengelolaan pengaduan pada Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat. Adapun manfaat penelitian yaitu yang pertama manfaat teoritis agar memberikan informasi lebih mendalam terkait penerapan manajemen komplain dalam pengelolaan pengaduan pada Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat. Yang kedua, manfaat praktis media dalam mempelajari cakupan kajian dalam pengelolaan pengaduan di Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada pihak Ombudsman dalam meningkatkan pengelolaan pengaduan pada masyarakat. Selanjutnya, bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Penelitian yang relevan yang pertama dilakukan oleh Andri Irawan, yang kedua penelitian yang dilakukan oleh Siti Widarsono Mursalin, yang ketiga penelitian yang dilakukan oleh Foni Ratulangon, yang terakhir penelitian yang dilakukan oleh Rismani Suwati. Adapun teori yang peneliti gunakan yaitu teori yang dikemukakan oleh Agus Pramusinto. Yang pertama, mudah diakses, yang kedua efisien, proses sederhana, mekanisme, keamanan publik, kepentingan publik, responsivitas, masukan peningkatan pelayanan publik, yang terakhir kualitas personal. Adapun definisi konsepnya yang pertama, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pengaduan atau laporan adalah pemberitahuan atau pembuatan laporan atas pelanggaran hak yang disertai permintaan untuk menindaklanjuti pelanggar. Manajemen komplain adalah sebuah metode dan strategi-strategi dalam menangani dan mengelola keluhan pengaduan masyarakat untuk menciptakan kepuasan atas jasa yang telah digunakan. Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggara pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan permintaan, termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang sebagian atau seluruh dananya berasal dari APBN atau APBD. Untuk definisi operasional dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya kita masuk pada bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama, pendekatan dan desain penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Yang kedua, teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling. Peranan peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai instrumen utama. Proses penelitian mulai dari perumusan masalah, wawancara, dan pengumpulan dokumen terkait. Unit analisisnya yaitu lembaga Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat. Teknik analisis data, pengumpulan data, reduksi data, menyajikan data, dan terakhir penarikan kesimpulan. Selanjutnya kita masuk pada bab 4 yaitu deskripsi lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kota Padang, tepatnya di Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat. Selanjutnya kita masuk pada bab 5 yaitu temuan dan analisis data. Pada variabel pertama yaitu mudah diakses, indikator struktural, rentang kendali, jumlah asisten belum sesuai dengan kebutuhan untuk menindaklanjuti pengaduan secara cepat dan tepat. Indikator kedua kultural, budaya organisasi di Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat, adanya kebijakan pemindahan posisi setiap asisten yang bertujuan agar semua asisten memahami cara kerja per bidang di Ombudsman. Indikator politis, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat dinilai baik dalam upaya pencegahan terjadinya maladministrasi dengan melakukan kerjasama dengan berbagai instansi pemerintahan daerah. Masuk pada variabel kedua yaitu efisien. Indikator pertama, waktu. Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat dinilai belum maksimal terkait waktu penyelesaian laporan. Hal ini dapat dilihat masih ada laporan dari tahun 2018 yang belum terselesaikan pada tahun 2021. Indikator kedua, biaya. Tidak ada biaya yang dipungut dari pelayanan yang telah disediakan oleh Ombudsman RI, mulai dari masuknya laporan sampai terselesaikannya laporan. Variabel ketiga yaitu proses sederhana. Indikator pertama, alur layanan. Alur layanan yang telah ditetapkan oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat sudah sangat jelas, mulai dari masuknya laporan sampai dengan cara penyelesaian laporan.
Yang kedua, indikator syarat layanan. Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat jika ingin mendapatkan pelayanan, mulai dari syarat formil sampai dengan syarat material. Variabel keempat yaitu mekanisme, indikator prosedur layanan, SOP di Ombudsman berjalan dengan cukup baik. Namun ada beberapa kegiatan yang belum membuat SOP seperti SOP tentang penyelenggaraan podcast. Indikator pedoman aturan. Ombudsman Pusat dan Ombudsman Perwakilan memiliki pedoman aturan yang sama. Peraturan Ombudsman, Peraturan Ketua Ombudsman, serta petunjuk juknis berlaku untuk seluruh wilayah kerja Ombudsman. Masuk pada variabel kelima yaitu jaminan keamanan publik. Indikator kerahasiaan. Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat telah memberikan perlindungan dengan baik untuk menjaga identitas pelapor. Indikator komitmen. Komitmen yang dijalankan oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat sudah berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari laporan akhir hasil pemeriksaan bahwasanya Ombudsman dalam menyelesaikan laporan dilakukan dengan seadil-adilnya tanpa memihak siapa. Variabel keenam yaitu kepentingan publik. Indikator tidak berpihak. Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat dalam melakukan tindak lanjut terhadap laporan masyarakat, ketidakberpihakan Ombudsman dinilai cukup baik. Hal ini dikarenakan asisten Ombudsman akan mendengarkan kedua belah pihak sebagai penegak bagi keduanya. Indikator transparansi. Transparansi yang dimaksud adalah terbuka dalam hal sejauh mana perkembangan laporan yang dilaporkan oleh pelapor tersebut. Variabel responsivitas. Indikator daya tanggap. Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat dalam melihat daya tanggap asisten itu masih belum maksimal. Hal ini disebabkan tidak idealnya jumlah asisten untuk menanggapi setiap laporan dari masyarakat yang masuk ke Ombudsman. Akibat dari kekurangan sumber daya manusia ini menyebabkan tidak idealnya pembagian kerja masing-masing asisten. Variabel ke-8 yaitu jaminan masukan peningkatan pelayanan publik. Indikator pertama yaitu lingkungan. Peningkatan pelayanan publik di wilayah lingkungan penyelenggara pelayanan publik masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan masih banyak penyelenggara pelayanan publik yang belum memenuhi standar pelayanan publik walaupun Ombudsman telah memberikan saran perbaikan. Indikator kemampuan bereaksi. Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat dalam melihat indikator kemampuan bereaksi asisten Ombudsman dinilai cukup baik dikarenakan asisten Ombudsman setiap ada laporan dari masyarakat yang masuk itu akan langsung ditindaklanjuti. Terakhir, variabel kualitas personal. Indikator pertama yaitu empati. Empati yang dimiliki oleh asisten Ombudsman yang bertugas dalam mendengarkan laporan pelapor sudah baik. Hal ini dapat peneliti lihat dari hasil observasi atau pengamatan langsung bahwasanya asisten dalam menerima laporan, asisten hanya cukup mendengarkan dan tidak menambahkan asumsi dasar sebelum asisten tersebut membuktikan sendiri di lapangan secara langsung. Indikator komunikasi. Komunikasi yang terjalin antara asisten Ombudsman dinilai cukup baik. Hal ini dapat diketahui dari para asisten bekerja sama dalam proses penyelesaian laporan. Indikator kemampuan mengidentifikasi masalah. Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat dalam hal mengidentifikasi masalah pelapor cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan asisten yang dapat mengerjakan berbagai substansi permasalahan yang dilaporkan dengan baik dan asisten dapat menyelesaikan laporan tersebut. Hal itu dikarenakan asisten dalam rapat rutin itu akan dibahas bersama-sama terkait laporan yang dilaporkan oleh masyarakat dengan substansi yang berbeda-beda. Selanjutnya masuk pada bab 6, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan dari analisis data peneliti yang menggunakan teori manajemen komplain menurut Agus Pramusinto, disimpulkan bahwa penerapan manajemen komplain di Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat dinilai belum maksimal dikarenakan belum semua indikator yang dapat terpenuhi dengan baik oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat. Adapun saran dari penelitian ini diantaranya yang pertama, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat lebih banyak membuat kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengingat banyak masyarakat yang belum tahu akan Ombudsman. Yang kedua, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat agar lebih memperhatikan jumlah sumber daya manusia yang dimiliki mengingat pemerintahan dan instansi yang diawasi mencakup semua kabupaten kota di Sumatera Barat. Yang ketiga, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat dapat membuat kegiatan untuk memberikan pengetahuan dan pelatihan kepada semua asisten. Yang keempat, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat dalam menilai standar kepatuhan pelayanan publik setiap tahun perlu adanya sanksi apabila terdapat kabupaten kota yang memiliki rapor merah berturut-turut. Baiklah, sekian presentasi saya kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.